Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. Aktivitas pertambangan nikel di Pulau Gak, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya dihentikan sementara dan masih menunggu Kementerian ESDM. Area tambang nikel di Pulau Gak mencapai 600 hektar, terbagi pada beberapa tempat, Saudara. Terlihat ada sejumlah alat berat yang terparkir dan tidak melakukan aktivitas sejak Kamis kemarin karena dihentikan sementara oleh Kementerian ESDM. Area yang dibuka menjadi pertambangan ini, Saudara, seluas 100 hektar, lahan yang direklamasi seluas 50 hingga 60 hektar dan telah dinyatakan berhasil oleh pemerintah. PT Gak Nikel akan menata ulang, melakukan penanaman pohon dan juga menata ulang limbah tambang. Kita gagal menjaga kelestarian di Raja Ampat, itu menyebabkan reputasi kita di mata wisatawan mancanegara kita akan jatuh. Terjadi potensi terjadinya pencemaran lingkungan hidup dan landscape yang terganggunya biodiversitas di Raja Ampat. Meski potensi pencemaran lingkungan hidup dan landscape di Raja Ampat terpampang nyata, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Nurofik justru mengklaim kegiatan tambang oleh PT Gak Nikel memenuhi kaedah lingkungan dan sudah memenuhi urusan teknis, termasuk izin usaha pertambangan untuk luas area tambang yang mencapai 6.000 hektar. Nah, PT GN ini secara status berada di kawasan hutan lindung. Ya, memang kelihatannya pelaksanaan kegiatan tambang nikel di PT Gak ini oleh PT GN ini relatif memenuhi kaidah-kaidah tata lingkungan. Artinya bahwa tingkat pencemaran yang nampak oleh mata itu hampir tidak terlalu serius. Artinya kalaupun ada gejala ketidaktaatannya lebih ke minor-minor saja. Di tengah evaluasi tambang nikel yang sedang digodok pemerintah, pakar strategi pariwisata nasional Taufan Rahmadi justru menekankan Raja Ampat yang sudah ditetapkan sebagai kawasan strategis pariwisata nasional, sehingga fokus pengembangannya harus pariwisata. Aktivitas tambang jelas berdampak buruk pada citra pariwisata Raja Ampat di mata dunia. Once kita gagal menjaga kelestarian di Raja Ampat, itu menyebabkan reputasi kita di mata wisatawan mancanegara kita akan jatuh. Dengan diletakkannya Raja Ampat sebagai KSPN, itu artinya fokus pengembangan, fokus pembangunan itu berbicara tentang pariwisata. Satu itu. Jangan sampai nanti ketika Raja Ampat ini tanda petik hilang dari konteks target wisatawan premium mancanegara, ini akan berdampak kepada penghasilan masyarakat di sana. Komisi 12 DPR yang membidangi energi dan sumber daya mineral dan lingkungan hidup pun mendorong pemerintah harus fokus apa peruntukan kawasan Raja Ampat. Menurut saya harus dikaji dengan serius ya. Apakah sekarang ini dampaknya ke wisata itu akan sangat destruktif ya. Ya. Oke. Tapi kembali lagi sebetulnya persoalannya itu, Mas. Persoalannya itu kita mau kembangkan sebagai apa daerah Raja Ampat itu. Kalau wisata ya sudah pertambangannya itu untuk sementara. Karena ini sudah ada, tentu perlu ada kebijakan khusus bagaimana mengurangi mengurangi aktivitas pertambangan di situ, dan akhirnya nanti pasti juga perlu ditutup itu pertambangan yang ada di daerah Raja Ampat itu. Desakan untuk menghentikan tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya masih ramai disuarakan. Salah satunya dari musisi Indonesia Timur, Ryan Pono, yang berencanakan membuat konser atau gerakan untuk menolak aktivitas tambang di Raja Ampat. Menyuarakan tentang isu Save Raja Ampat ini bukan hanya terjadi di sosial media, tapi mudah-mudahan juga bisa terjadi secara offline. Itu artinya ada pergerakan, ada showcase, ada konser atau apapun output kreatif yang bisa menyuarakan secara langsung terkait isu ini. Tagar Save Raja Ampat satu dari banyaknya desakan hentikan aktivitas tambang di Raja Ampat. Tentu tujuannya adalah demi menjaga kawasan geopark dunia ini dari kerusakan tambang. Tim Liputan, Kompas TV.
Mantan Menteri SDM periode 2016 sampai 2019 Ignatius Jonan angkat bicara mengenai jejak izin tambang nikel di Pulau Gak, Raja Ampat. Saat menjawab komentar di media sosial, Ignatius Jonan menulis aktivitas pertambangan di pulau tersebut sudah berlangsung sejak 1998 saat PT Gak Nikel menandatangani kontrak karya generasi 7 bersama dengan konsorsium BHP Billion dan juga PT Aneka Tambang. Jonan juga bilang kerjasama ini bisa saja dibatalkan atau ditinjau ulang jika tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kita pantau bersama dengan jurnalis Kompas TV Flora Batlayer dari Sorong, Papua Barat terkait dengan aktivitas tambang nikel yang dihentikan sementara. Ini bisa Anda jelaskan apa akhirnya alasan penghentian sementara aktivitas tambang di PT Gak ini? Ya, selamat petang Yasir dan juga saudara. Aktivitas penambangan nikel di Kabupaten Raja Ampat, khususnya di Pulau Gak ini, sudah dihentikan sejak Kamis pekan lalu, di mana pada saat itu Menteri SDM Baila Dahlia menyatakan bahwa aktivitas penambangan di Kabupaten Raja Ampat yang menyebabkan kerusakan lingkungan sementara dihentikan. Jadi sehingga saat ini aktivitas penambangan di Kabupaten Raja Ampat sementara dihentikan. Dari pantauan di Pulau Gak, tepatnya di lokasi pertambangan nikel, terlihat sejumlah alat berat hanya terparkir dan belum ada aktivitas pertambangan hingga menunggu konfirmasi lanjut dari pemerintah pusat. Kemarin pada saat kunjungan Menteri SDM dan juga pemerintah daerah setempat meninjau lokasi pertambangan nikel di Pulau Gak sendiri, terlihat juga tidak ada aktivitas dan memang pihak perusahaan sendiri masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah pusat kapan akan dimulai kembali aktivitas pertambangan di sana. Yasir. Flora, kemudian bagaimana dengan perusahaan lain yang juga melakukan aktivitas penambangan di sana? Ya, Yasir dan juga saudara, diketahui bahwa ada 5 perusahaan yang melakukan aktivitas pertambangan nikel di Kabupaten Raja Ampat. Dari 5 perusahaan ini berdasarkan laporan dari Kementerian SDM bahwa yang memiliki izin hanyalah PT Gak Nikel, di mana perusahaan ini dan perusahaan lainnya sementara dihentikan aktivitasnya. Sementara 5 perusahaan lainnya yang juga melakukan aktivitas tambangan sementara dievaluasi oleh pemerintah pusat, mengingat hingga saat ini perusahaan-perusahaan tersebut belum memiliki izin. Meskipun demikian, berdasarkan laporan dari masyarakat bahwa meski tidak memiliki izin, aktivitas pertambangan di perusahaan-perusahaan tersebut tetap dilakukan. Hal inilah yang menyebabkan kerusakan lingkungan yang terjadi di sejumlah pulau yang ada di Kabupaten Raja Ampat, di mana pulau-pulau ini berdekatan langsung dengan wisata primadona di Kabupaten Raja Ampat. Ya, terkait dengan penghentian sementara aktivitas tambang PT Gak di Raja Ampat sendiri, adakah pernyataan dari PT Gak terkait dengan hal ini? Iya, Yasir dan juga saudara, hingga saat ini PT Gak sendiri belum memberikan pernyataan resmi terkait dengan aktivitas apa yang mereka lakukan. Namun untuk sementara mereka masih melakukan monitoring di lokasi pertambangan. Selain itu juga mereka melakukan perbaikan lingkungan dengan melakukan penanaman pohon di lokasi bekas pertambangan. Kemudian mereka juga menjaga lingkungan dengan melakukan reklamasi di lahan 50 hingga 60 hektar untuk menanam pohon kembali. Dan berikut kutipan wawancara kami dengan perwakilan PT Gak Nikel, Ahmad Hasan. Saat ini kegiatan kita tidak lakukan, kita hentikan sementara. Bisa dilihat dari ada unit ekskavator ya yang lagi standby karena kita menghormati keputusan dari Bapak Menteri bahwa kegiatan pertanggal 5 itu kita sudah stop. Nah, karena kegiatan kita stop sehingga tidak ada aktivitas yang di front saat ini. Jadi setelah tambang ini selesai dinyatakan habis, itu akan kita lakukan penataan ulang. Kemudian kita lakukan penebaran tanah atau soil, kemudian terakhir kita lakukan penanaman. Ya, Yasir dan juga saudara, hingga saat ini aktivitas tambangan nikel di Kabupaten Raja Ampat belum tahu kapan akan dilanjutkan kembali hingga menunggu keputusan dari pemerintah pusat. Yasir. Terima kasih jurnalis Kompas TV Flora Batlayeri atas informasinya terkait dengan desakan menghentikan aktivitas tambang di wilayah Raja Ampat.